Indonesia. Apalagi korupsi ini sepertinya belum ada efek jera bagi para pelaku korupsi itu sendiri. Maka dari itu tidak heran ketika Presiden Joko Widodo menggelar rapat darurat terkait undang-undang perampasan aset para koruptor. Dan tak lupa Presiden Joko Widodo pun menekankan kepada seluruh anggota DPR untuk segera merampungkan undang-undang perampasan aset ini agar kedepannya anti korupsi akan lebih bisa dijalankan secara efektif. Dan berikut keterangan langsung dari Presiden Joko Widodo terkait undang-undang perampasan aset. Negara kita, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ini adalah hal yang baik dalam demokrasi. Dan Presiden memang berulang kali menekan DPR untuk segera merampungkan undang-undang perampasan aset ini. Namun hingga berita ini diedarkan bahwa DPR belum mengesahkan undang-undang tersebut. Dan bahkan Ketua DPR memberi sinyal bahwa undang-undang perampasan aset akan dirampungkan pada periode selanjutnya atau periode kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Mari kita simak kembali paparan dari Presiden. Untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Apa? Oh, ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita juga bisa segera diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita tahu dunia sekarang berada pada ketidakpastian yang tinggi di tengah ekonomi dunia yang semakin sulit dan tidak menentu. Eskalasi geopolitik juga meningkat, utamanya di Timur Tengah. Kemudian kalau kita lihat inflasi dunia juga meninggi, depresiasi nilai tukar kalau kita lihat terus menekan ekonomi semua negara. Tapi saya senang, alhamdulillah, daya saing kita di tahun 2024 naik signifikan. Ini penting karena ranking daya saing kita di dunia dari yang sebelumnya 44 melompat ke 34, kemudian sekarang melompat lagi ke angka 27. Ini dari yang dikeluarkan oleh IMD untuk World Competitiveness Ranking, dan yang saya senang ini mengalahkan Inggris yang berada di ranking 28, Malaysia yang berada di ranking 34, Jepang yang di ranking 38, Filipina di ranking 52, dan Turki di 53. Kita berada di ranking 27. Yang patut kita syukuri karena dari sinilah kita tahu di mana kita berada, di posisi mana kita berada. Karena
dalam kondisi yang seperti awal tadi saya sampaikan, tidak mudah memperbaiki ranking dalam kondisi dunia yang tidak menentu seperti sekarang. Bahkan kayak Jepang turun 3 peringkat, Malaysia turun 7 peringkat. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan ke semua kementerian dan lembaga agar betul-betul mencermati kondisi global, mencermati kondisi-kondisi ekonomi nasional kita. Karena kalau kita lihat Jepang, kenapa turun 3 peringkat, itu karena pelemahan mata uang dan juga karena penurunan produktivitas. Malaysia turun sampai 7 peringkat juga karena pelemahan mata uang dan masalah stabilitas politik. Artinya apa? Stabilitas politik itu penting. Artinya stabilitas mata uang itu penting. Artinya peningkatan produktivitas itu penting. Dan yang dinilai dari kita, kenaikan utama daya saing Indonesia itu karena pemerintahan, karena dunia usaha, dan karena ekonomi kita. Karena undang-undang cipta kerja kita mengalami peningkatan 8 level. Karena dunia bisnis kita yang semakin kompetitif, baik karena tenaga kerjaan maupun produktivitas, level kita menjadi naik 6 level. Dan karena ekonomi kita baik, kita bisa mengendalikan ekonomi, bisa meningkatkan growth, pertumbuhan ekonomi, itu menjadi kenaikan utama dari daya saing Indonesia. Tapi juga di sisi efisiensi bisnis, kita melihat ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah dan skill yang memadai, ini menyebabkan kita di level kedua. Juga efektivitas manajemen perusahaan, ini urusan dunia usaha. Kemudian juga masyarakat juga memberikan dukungan lewat perilaku dan budaya masyarakat kita dalam rangka daya saing tersebut. Kemudian ada 4 hal yang masih perlu kita perhatikan, dan utamanya 2 yang menyebabkan kita masih dinilai lemah terkait dengan ketersediaan infrastruktur, yaitu di bidang kesehatan. Ini juga harus kita akui, kita masih dalam rangka reform, transformasi dunia kesehatan di negara kita, berada di level 61, dan juga dunia pendidikan. Ini 2 hal penting yang menjadi kelemahan kita yang harus kita perbaiki. Competitiveness kita, daya saing kita, yaitu kesehatan dan pendidikan. Dan juga sains, juga di level 45, dan teknologi di level 32. Ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya, agar competitiveness ranking kita setiap tahunnya bisa terus kita perbaiki. Saya kira 2 hal menurut saya, kesehatan dan pendidikan, yang harus menjadi fokus utamanya tentu saja pemerintah ke depan. Dan secara khusus yang harus menjadi perhatian kita yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik. Itu yang selalu dilihat oleh
dunia internasional. Dan juga hati-hati